Rasulullah SAW bersabda, "Man somata naja." Siapa saja yang tetap diam akan berhasil. Siapa yang menerapkan kebijakan untuk diam, dia yang mempelajari seni tidak berbicara. Man somata. Somata adalah kata kerja. Untuk tidak berbicara adalah tindakan. Untuk tidak berbicara perlu usaha. Bagi sebagian, tidak berbicara memerlukan lebih banyak usaha dari berbicara. Bagi banyak dari kita, menutup mulut memerlukan lebih banyak jihad dari membuka mulut dan berbicara. Dan Nabi kita SAW mengingatkan kita, "Man somata naja." Hafalkan hadis yang indah ini, dan dari sini jelas bahwa akhlak Nabi kita SAW adalah menjaga rentang keheningan yang lama. Dia tidak sering berbicara. Dia tidak terus-menerus berbicara. Simak Ibnu Harab berkata, "Saya bertanya kepada Jabir ibnu Samurah, apa kamu duduk bersama Nabi SAW? Apakah kamu salah satu sahabat?" Jabir adalah salah satu sahabat yang lebih muda. Dia berkata, "Ya, dulu saya duduk bersama Nabi SAW. Dan wa kana tawila samti qalila dhahiki." Dia akan diam dalam periode waktu yang lama dan dia hanya tertawa sedikit. Dan para sahabat bercerita soal masa jahiliyah mereka atau menyampaikan puisi, dan mereka akan tertawa di depannya, dan sesekali dia tersenyum mendengarkan mereka. Dia memberi kita gambaran tentang akhlak Nabi SAW. Beliau bersama para sahabat, dia mendengarkan dan membiarkan mereka bersuka cita. Beliau sendiri menerapkan periode keheningan yang lama, dan dia lebih banyak ikut lewat kehadiran dan senyumannya. Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW, dia berkata bahwa Nabi SAW berbicara dengan suatu cara yang jika Anda ingin menghitung kata-katanya, Anda bisa melakukannya. Dia akan berbicara dengan cara seperti ini. Saat mengatakan sesuatu, jika Anda hitung dengan jari-jari Anda berapa banyak dia berbicara, Anda bisa melakukannya. Dengan kata lain, ketika dia berbicara, itu tajam, singkat, pendek, ringkas, langsung ke inti, dan dia tidak bertele-tele. Dan ini sudah menjadi karakteristik yang terkenal dari orang-orang berilmu dan berwawasan, bahkan di luar agama kita. Inilah karakteristik universal dari kebijaksanaan. Tidak hanya dalam agama kita, karakteristik universal dari kecerdasan adalah Anda mengurangi berbicara kosong dan Anda hanya berbicara saat diperlukan, dan Anda memilih diam dibanding berbicara berlebihan. Salah satu sahabat berkata, ketika Anda melihat seseorang yang tidak tertarik pada dunia ini, dan ucapan mereka sangat sedikit, bertemanlah dengannya, karena Allah telah memberinya kebijaksanaan. Ketika Anda melihat seseorang, dia tidak rakus untuk dunia, dia tidak selalu mengejar dunia ini, dan Anda juga menemukan bahwa dia sedikit qalil, yakni kalam, dia tidak berbicara begitu banyak tentang hal-hal yang tidak perlu, maka inilah orang yang sebaiknya Anda jadikan teman. Inilah orang yang bijaksana, manfaatkan kehadirannya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Iyyakum wa fudulul kalam." Aku memperingatkanmu agar tidak terus-menerus berbicara, agar berbicara seperlunya, karena itu mencukupi bagi seseorang untuk menyampaikan apa yang diperlukan, lalu diam. Cukup seseorang berbicara apa yang perlu dikatakan dan kemudian tidak berbicara lebih dari itu. Dan Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu berkata, "Tinggalkanlah apa yang tidak memberimu manfaat, dan jangan berbicara tentang masalah yang tidak ada hubungannya denganmu. Dan tahan lidahmu, dan jagalah itu lebih dari kamu menjaga emas dan perakmu. Berhati-hatilah dalam menggunakan lidahmu, lebih dari kamu menggunakan uangmu. Jaga mulutmu lebih dari kamu menjaga dompetmu agar tidak berlebihan dalam pengeluaran." Israf. Ini adalah tema yang sering kita temukan di antara sahabat dan para ulama terdahulu. Dan subhanallah, bayangkan berapa banyak masalah yang bisa kita hindari jika diam dibanding bicara dalam marah. Diam dibanding buru-buru berbicara. Diam dibanding bicara sembarangan. Sangat jarang Anda dikritik karena diam. Mungkin, tapi sangat jarang karena Anda harus bicara. Tapi umumnya Anda akan dikritik karena berbicara 9 kali dan dikritik karena diam 1 kali. Biasanya saat Anda menggerakkan lidah, Anda akan lebih sering terlibat kesulitan dibanding saat Anda menjaga lidah Anda. Subhanallah, 1 kata bisa menghancurkan persahabatan bertahun-tahun.
Satu perdebatan bisa menghancurkan cinta pasangan Anda. Subhanallah, betapa berbahayanya lidah yang kita miliki. Betapa berbahayanya jika kita membiarkan lidah ini lepas. Begitu banyak kerusakan. Jika saja kita bisa tetap diam, jika saja kita menyimpan lisan kita, lalu menunggu untuk memikirkan tanggapan yang lebih baik. Dan bicaralah dengan kata yang bijaksana. Begitu banyak persahabatan yang terselamatkan. Lebih sedikit argumen dan stres yang semuanya bermuara pada bagaimana kita mengendalikan lisan kita. Seperti yang saya katakan, gagasan mengendalikan lisan ini tidak hanya ada di budaya kita, tapi juga di seluruh lapisan peradaban dan budaya. Bahkan Plato, tanpa menyoal akidahnya, memiliki pernyataan bahwa orang bijak bicara karena mereka punya sesuatu untuk dikatakan. Orang bodoh berbicara karena tidak tahu apa yang harus dikatakan. Orang bijak bicara karena mereka punya sesuatu untuk dikatakan. Tapi orang bodoh, mereka tidak tahu berkata apa. Karena itulah mereka mengoceh. Dan seorang filsuf dalam tradisi barat, Francis Bacon, berkata, keheningan adalah tidur yang menyuburkan kebijaksanaan. Keheningan adalah tidur yang menyuburkan kebijaksanaan. Artinya ketika Anda diam, itu memberi waktu bagi tafakur untuk tadabbur, untuk merenung, meminimalisir kesalahan Anda. Dan sebenarnya itulah sebabnya dalam banyak tradisi timur juga, gagasan meditasi memerlukan apa? Keheningan. Sekarang kita tidak memiliki versi meditasi itu, tetapi kita memiliki sesuatu yang serupa. Ibrahim bin Adham, sarjana dan ahli ibadah terkenal, penyembah yang terkenal, dan salah satu cahaya terbesar zamannya, Ibrahim bin Adham, dia berkata, Ra'sul ibadati at-tafakkuru was-samti. Puncak ibadah adalah berpikir banyak dan berdiam diri. Puncak ibadah akan tercapai ketika Anda berpikir lebih banyak dari Anda bicara. Ketika Anda berbicara lebih sedikit dan merenung, kecuali bicara dalam zikir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, keheningan adalah salah satu karakteristik kebajikan, terutama ketika berbicara tentang urusan dunia ini. Dan keheningan bukan hanya dari mulut. Dalam hari-hari kita, keheningan juga harus digunakan oleh jari-jari kita, media sosial, Facebook, Twitter, menulis email. Ini juga keheningan. Anda harus berpikir sebelum mengetik, sebelum men-tweet, sebelum memasang status Facebook. Berpikir dan jangan pernah posting atau mengetik dalam keadaan marah. Tetaplah tenang. Kumpulkan pikiranmu, pikirkan tentang kata-kata yang akan kamu gunakan, lalu balaslah. Ada pepatah, orang bodoh yang tetap diam terlihat bijak. Dan orang bijak yang terus berbicara terlihat bodoh. Orang bodoh yang tetap diam akan dikira bijak. Khalas, Anda akan memberi kesan yang keliru. Tapi orang bijak yang terus berbicara, dia akan terlihat bodoh. Manfaat keheningan banyak. Di antaranya, menyuburkan kebijaksanaan. Itulah tanda-tanda iman. Karena Nabi kita SAW berkata, kesempurnaan iman adalah meninggalkan apa yang tidak ada hubungannya denganmu. Itu tanda akhlak yang baik. Itu mekanisme untuk melindungi seseorang dari melukai perasaan orang lain. Memberimu waktu untuk merumuskan tanggapan yang lebih baik, memberikan kesan positif, dan yang paling penting, Anda mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyelamatkan Anda dari api neraka. Saudara-saudari, diam adalah seni yang harus dilatih. Doronglah diri Anda untuk diam. Anda harus mempelajari seni mengendalikan lidah Anda. Lain kali Anda merasa ingin berbicara, berpikirlah sebelum berbicara. Poin terakhir kita, insya Allah Ta'ala, atau 2 poin. Pertama, semua keheningan ini dimaksudkan di dunia. Dalam urusan dunia, mintalah urusan akhirah. Mintalah zikir Allah dan Al-Quran. Mintalah mu'izah, sampaikan kebaikan, ceramah dan ajaran. Jelas itu bukan jenis keheningan yang kita bicarakan. Ibnu Abdul Bar, ulama terkenal, berkata bahwa kalam yang datang melalui kebaikan, melalui zikir Allah, dari membaca Al-Quran, dari melakukan amal saleh, dari memberi ceramah, dari mempersatukan orang-orang dan mendamaikan mereka, ini jauh lebih baik daripada diam. Katakanlah sesuatu yang mempersatukan insan. Saat persahabatan rusak, Anda damaikan mereka. Zikir Allah Al-Quran, tentu ini tidak termasuk dalam keheningan yang kita bicarakan. Dan poin kedua dan poin terakhir, insya Allah Ta'ala, adalah seperti yang dikatakan Mu'ad bin Jabal bahwa kaliman nasa qalilan wa kalim rabbaka katsira. Kaliman nasa qalilan, sedikitkan berbicara dengan manusia. Wa kalim rabbaka katsir, dan perbanyaklah bicara dengan Tuhanmu. Bagaimana caranya? Doa, zikir, Al-Quran, tilawah, itulah cara Anda berbicara kepada Tuhan Anda.
Kita akhiri dengan mengingatkan diri kita sendiri tentang hadis terkenal Nabi SAW. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, katakanlah sesuatu yang baik dan sesuatu yang bermanfaat. Jika tidak, maka lebih baik diam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita kebijaksanaan dalam memutuskan kapan waktu terbaik untuk berbicara, kapan waktu untuk diam. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.